Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab 13 ini kita akan membahas failover. Nah, materi yang akan kita pelajari konsep failover dan load bridge. 2. Setting topologi. 3. Add default route pada router customer. 4. Konfigurasi failover. 5. Check gateway. 6. Konfigurasi load bridge ACMP. 7. Track router. 8. Kasus berbeda bandwidth pada ISP. 9. Konfigurasi load bridge router rules. 10. Konfigurasi load bridge firewall manager. Oke, kita langsung saja. Failover and load bridge merupakan metode yang sama. Jadi ketika company memiliki dua arah jalur ke internet atau lebih mudahnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur USB. Kemudian di sini juga tersedia jalur yang mengarah ke internet, satu ke ISP, satu ke ISP pertama dan satu ke ISP kedua. Untuk failover nanti gambarnya pada satu ISP yang aktif dan satunya disable, yang nantinya menjadi backup, sedangkan yang load bridge nanti kedua USB tersebut akan aktif secara bersama. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan mempersiapkan topologi dan konfigurasi. Untuk konfigurasi failover dan load bridge terdapat dua router, yaitu router ISP1 dan ISP2. Router ISP1 didefinisikan IP 32.44 dan ISP2 dengan IP 32.47. Dan juga sudah saya tambahkan satu router mikrotik yang bertindak sebagai customer. Setelah itu kita masuk ke winbox ISP1. Kita tambahkan IP address. Nah, kita tambahkan 192.168.1.1 yang ke header 2. Kita lakukan hal yang sama pada ISP2 dengan IP address at 172.16.1.1/24 header 2. Setelah itu kita ke router customer untuk kita buat IP statik supaya tidak berubah-ubah IP-nya. Langsung saja kita tambahkan untuk header 1-nya dengan IP 192.168.1.2/24 dan header 2 dengan IP 172.16.1.2/24. Jadi goalsnya nanti router customer ini bisa internetan dengan dua jalur. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Langkah yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu konfigurasi default route agar router customer ini bisa internetan. Kalau misal yang mengarah ke ISP2, maka masukkan gateway-nya ISP2 saja, tetapi ke ISP1 maka memasukkan gateway-nya ISP1. Juga karena failover dan load bridge ini dua ISP, maka kita hubungan dua-duanya. Jadi kita masuk ke router customer. Ini sebelumnya jangan lupa aktifkan fitur yang lebih dahulu. Jadi kita bisa masuk ke router mikrotik. Ini via router ISP1 menggunakan Roamon. Langkah awal yang kita lakukan adalah memastikan router customer ini bisa ping gateway-nya. Kita cek dulu IP address-nya. Nah, ini sudah terisi IP address yang baik mengarah ke header 1 maupun header 2. Kita ping gateway 192.168.1.1 dan di sini sudah bisa. Lalu kita coba cek yang ISP2-nya. Nah, di sini juga sudah bisa. Nah, di sini sudah terisi IP-nya. Header 1 maupun header 2 dan gateway-nya juga sudah terisi. Di sini saya akan menambahkan default route-nya, TS address-nya. Ini tidak usah. Kemudian gateway-nya kita menggunakan jalur ISP1, berarti kita menggunakan gateway 192.168.1.1. Lalu kita bisa fly, lalu kita tambahkan lagi yang ISP2 172.168.1.1. Kemudian jika sudah, kita bisa apply. Informasi statiknya sudah aktif. Yang ISP1 ini kita disable saja dan maka ISP2 sudah aktif.
Ini adalah konsep dari failover, satu aktif dan satu lagi sebagai backup. Kita coba ping 88 di terminal dan maka sudah bisa. Maka kita sudah berhasil melakukan default root-nya. Di sini karena praktik kita ingin lebih maksimal, di sini saya akan menambahkan jaringan lokal yang memiliki router mikrotik ini. Di sini saya tambahkan VPC 2 hubungan ke mikrotik. Kita selanjutnya jika VPC ini ingin internetan, maka mikrotik ini harus tersetting firewall NAT-nya. Kita masuk ke mikrotik customer. Di sini saya akan setting gateway-nya terlebih dahulu pada VPC yang ada di sini, karena di sini ada dua interface, kita gabungkan saja menjadi satu dengan fitur bridge. Di sini kita apply. Untuk portnya kita tambahkan header 3, kemudian apply dan tambahkan lagi header 4. Kemudian kita apply. Kita akan beri IP address yang mengarah ke lokal, jadi saya definisikan saja IP-nya 10.1/24. Untuk header-nya kita pilih yang bridge. Jika sudah, kita bisa apply. Kemudian kita setting IP DHCP untuk VPC-nya. Di sini kita klik yang DHCP server, kemudian ke DHCP setup, pilih yang bridge. Kemudian kita next saja. Nah, kita ke VPC 1 mendapatkan IP 10.254 dan IP. Dan VPC 2-nya kita mendapatkan 253. Nah, di sini untuk VPC-nya belum bisa internetan karena belum tersetting firewall NAT-nya. Kita pergi ke router mikrotik, pilih IP firewall, kita ke IP firewall, kita klik add. Nah, chain-nya di sini kita pilih yang RCNAT, portnya interface header 1 dan header 2. Kemudian action-nya kita bisa pilih yang masquerade. Kemudian jika sudah, kita bisa apply, maka VPC-nya sudah bisa internetan. Konfigurasi failover. Jadi cara kerja failover itu hanya menggunakan satu SP saja, dan yang satunya itu sebagai backup. Maka cara memainkan failover supaya lebih luas yaitu dengan cara namanya parameter distance. Jadi distance itu mendeskripsikan parameter ataupun nilai parameter routing yang diprioritaskan. Jadi semakin besar nilai distance tersebut, maka semakin tidak diprioritaskan. Langsung saja kita implementasikan di sini yang masih aktif kan ISP1. Saya akan coba ganti parameter yang ada di ISP1 menjadi lebih besar agar nanti yang aktif si ISP2 di sini kita coba tambahkan distance di ISP1 misal 10. Jika kita apply, maka jalur internetnya akan berpindah. Mau saja ke ISP2. Jika ingin menggunakan jalur ISP1, maka distance-nya ISP2 juga ditambahkan lagi. Namun jika distance-nya sama, maka mikrotik akan by default menentukan prioritas yang akan digunakan. Jadi seperti itulah cara memainkan failover dengan parameter. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan fitur yang bisa digunakan pada mikrotik saat kita menggunakan failover. Jadi, pada mikrotik ini terdapat suatu fitur yang namanya check gateway. Check gateway itu bisa kita gunakan saat berjalan failover. Kita coba masuk ke router customer, pastikan seluruh interface-nya dalam keadaan aktif. Kita coba cek bagian routing tab-nya.
Untuk saat ini jalur internet yang digunakan adalah ISP1 dan ISP2. Jadi intinya fitur check gateway ini misal jadi jalur utama terdisable, maka akan otomatis berpindah ke jalur kedua. Kesimpulannya, MikroTik customer ini akan senantiasa mengecek IP gateway-nya dalam satu setup atau down. Langsung saja kita praktikkan ke MikroTik customer, kita tambahkan gateway-nya kita arah jalur ISP. Jadi pada ISP1 di sini kan ada informasi terkait chat gateway. Ada dua pilihan, yaitu ping dan ARP. Jika kita menggunakan ping, nanti MikroTik ini akan ping ke gateway setiap 10 detik. Jika menggunakan ARP digunakan untuk menu tab seperti itulah. Di sini saya menggunakan yang ping saja. Kemudian jika sudah, kita bisa apply. Kita coba disable ISP satunya, kita masuk ke router 1. Kita matikan IP address yang mengarah ke customer itu 1.1. Kita disable, kita cek di router customer apakah sudah otomatis beralih. Nah, di sini sudah. Pilih IP route, informasi pada jalur ISP sudah berubah pada ISP2. Jadi sekarang MikroTik kita sudah otomatis mengalihkan jalur internet secara otomatis. Jika salah satu jalurnya bermasalah, maka sudah menggunakan fitur check gateway. Namun jika tidak mengaktifkannya, nanti jalur internet akan tetap menggunakan yang ISP1. Konsep log pledge, di mana log pledge itu jika terdapat jalur internet, yaitu ISP1 dan ISP2, dan kedua link tersebut itu dapat keadaan aktif. Dalam keadaan aktif, semua tidak ada yang disable. Jadi untuk log pledge itu contoh implementasinya itu sangat beragam. Sebelumnya untuk IP address ISP1 ini kita kembalikan aktif. Nah, kita masuk ke MikroTik customer-nya. Di sini kita bisa hapus dulu default-nya. Nah, di ISP1 di sini kita kembalikan aktif. Untuk konfigurasi load pledge, kita pergi ke menu IP route, klik add. Di sini test address-nya tidak perlu, dan untuk bagian gateway-nya kita isikan ISP1, yaitu 192.168.1.1. Kemudian ISP2-nya juga. Jika sudah, kita bisa apply, dan maka di sini pasti akan aktif statik. Artinya jika ingin terhubung ke internet, maka kita menggunakan ISP1 dan ISP2. Lalu kita lakukan uji coba dari VPC ini. Kita coba pilih yang load pledge SGMP. Di sini kita request IP, lalu kita coba ping. Di sini sudah bisa. Kemudian di VPC 2-nya juga, jika kita trace 88 untuk VPC-nya, ternyata jika tersambung ke internet jalurnya lewat Internet Bridge dulu, kemudian lewat ke ISP1 juga sama seperti VPC 1-nya. Jadi seperti itulah contoh mengimplementasikan load pledge SGMP. Jadi misal kalau kita ping ke 88, ping ke google.com, tadi jalurnya akan ditentukan oleh si MikroTik customer. Ini tetapi kan itu sifatnya masih load drop nih. Kita masih belum tahu MikroTik ini nanti bakal ke ISP1 atau ISP2. Karena kadang ke jalur ISP1, kadang juga jalur ke ISP2. Kita coba melakukan trace route dari MikroTik customer. Langsung saja, mulai saja dari MikroTik. Untuk melakukan trace route, kalian bisa pergi ke menu tools, lalu cari yang namanya route. Nah, di sini kita coba ping ke facebook.com. Kita ke CMD, lalu kita ns lookup facebook.com, merequest IP-nya, dan di sini sudah diberikan. Langsung saja kita isikan IP-nya untuk protokolnya, yaitu SGMP. Lalu kita bisa start. Kita lihat di sini kalau dari MikroTik Facebook dia menggunakan ISP2. Jadi seperti itu cara trace route MikroTik dari sisi MikroTik.
Untuk threshold dari sisi klien yaitu kita request IP DHCP dulu, kemudian kita akan coba ping ke facebook.com. Kita ping. Studi kasus masih seputar load pledge, yaitu pada setiap ISP bandwidth-nya kita tentukan berbeda-beda. Jadi di sini misal ISP 1 bandwidth-nya 2 Mbps dan yang ISP 2 yaitu 8. Jadi kita simpulkan bahwa ini itu 1:4 sekarang. Langsung saja kita masuk ke Microtik Customer, lalu kita ke menu IP route. Nah, karena tadi 1:4, maka 1-nya ISP1 dan 4-nya itu ISP2. Berarti kita sediakan 5 kolom. Di sini untuk yang pertama ISP 192.168.1.1. Kemudian yang 4 itu ISP 2-nya. Jika sudah, kita bisa apply. Nah, ini sudah selesai. Lakukan pengujian atau threshold seperti itu. Konfigurasi bridge itu dengan metode root rules. Jadi root rules itu akan bekerja dengan sistem SRC address. Kita bisa mendefinisikan, misal untuk VPC1 ketika internetan harus menggunakan ISP1 dan yang VPC2 ketika internetan harus menggunakan ISP2. Karena dengan SRC address maka VPC yang harus menggunakan IP statik. Jadi untuk VPC1 saya definisikan 10.11 dan VPC2-nya saya definisikan 10.12 dan di sini IP statiknya sudah saya konfigurasikan. Langsung saja kita ke Microtik di Winbox. Kita ke IP route, lalu ke bagian rules. Terus kita klik yang add rules pertama. Ini saya definisikan VPC1. Jadi kita masukkan IP dari VPC1-nya dulu. Kemudian bagian tab-nya kita isikan bebas. Misal VPC1. Lalu jika sudah, kita bisa apply. Kemudian kita tambahkan rules baru untuk VPC2 dengan IP 10.12. Bagian tab-nya kita isikan juga misal dengan VPC2. Kemudian kita bisa apply. Guna dari tab ini yaitu jika kita gunanya tab ini jika ada paket yang ingin internetan dan paket tersebut berasal dari IP 10.12, maka Microtik akan melibatkan routing tab pada VPC2. Ini langsung saja kita tunjukkan ke internetnya. Di sini bisa kita lihat pojok kanan ada main VPC1 dan VPC2. Jadi ini tuh kelompok rating tab-nya. Langsung saja kita tambahkan manual ke internet. Untuk IP ke internet itu by default. Bagian gateway-nya kita deskripsikan 1/1. Untuk VPC1 ketika ingin internetan harus menggunakan ISP1. Maka kita masukkan IP dari ISP1 yaitu 192.168.1.1. Untuk bagian routing mark-nya kalian pilih yang VPC1. Jika sudah, kita apply, lalu tambahkan juga untuk VPC2. Masukkan IP ISP2 yaitu 172.6.1.1. Routing mark-nya pilih yang VPC2. Jika sudah, kita bisa apply. Lalu, maka di sini sudah ada 2 jalur internet yang dua-duanya sudah aktif. Jadi seperti itulah cara konfigurasi. Maka di sini sudah ada jalur internet yang dua-duanya sudah aktif. Jadi seperti itulah cara konfigurasi load pledge dengan metode rules.
materi yang terakhir, kita akan melakukan konfigurasi load balancer dengan metode variable Mangel. Jadi variable Mangel itu bisa didefinisikan berdasarkan protokol. Misal di sini kalian untuk mengakses HTTPS atau apa harus menggunakan ESP1 ataupun dan lain sebagainya. Langsung saja kita buka ke Microti Customer. Di sini saya hapus semua konfigurasi sebelumnya. Kemudian pada IP variable pergi ke menu L karena kita ingin VPC1 untuk akses internetan menggunakan ISP1 dan ISP2 menggunakan VPC2, maka kita buat Mangelnya 2 kali untuk VPC1 dulu. SRC address-nya menggunakan forwarding dan SC address-nya kita isikan IP dari VPC1 192.168.10.11. Lalu bagian actionnya kita pilih yang mark routing. Kemudian untuk routing marknya kita pilih yang Mangel ISP1. Kemudian kita bisa apply, lalu lakukan pada VPC2 nya juga. SC address-nya 10.12. Kemudian routing marknya di sini pilih yang Mangel ISP2. Di sini gateway-nya langsung saja kita tambahkan routing type-nya. Klik ST address-nya by default, kemudian gateway-nya masukkan ISP1 dulu. Untuk routing mark-nya kita definisikan yang sudah kita buat tadi, yaitu Mangel ISP1. Jika sudah, kita bisa apply, lalu lakukan yang sama pada ISP2-nya, IP-nya 172.16.1.1. Kemudian routing mark-nya ISP2. Kemudian kita lakukan ping 88 pada VPC-nya, dan ini sudah berhasil. Jalur internetnya melalui, jika kita trace 88, maka jalur internetnya melalui bridge terlebih dahulu, baru ISP1. Jalur jika kita lakukan pada ISP2, maka jalur internetnya akan ke ISP2. Oke, sampai di sini saja.